Ikan aku udah di air, bukan menunggangi kerbau, tapi ini berenang bersama kerbau. Ya malah ada sampai ke sana. Berbicara binatang ternak, masyarakat Indonesia sudah sejak lama memfavoritkan kedua binatang ini. Ya, kerbau dan sapi merupakan ternak multiguna. Di Kalimantan Selatan, kerbau rawa memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Nah, ini pintu udah dibuka, saatnya mereka pergi berendam dan juga cari makan. Ini karena mereka berebut mau keluar, kalangnya jadi bergoyang-goyang. Nih saya jadi takut jatuh dan mereka ini nggak mau antri. Hampir setiap hari kerbau rawa di sini dirawat dan digembala dengan cara yang berbeda. Nah itu semuanya udah turun, udah pada main air plus cari makan. Sekarang kita mau susul karena kita mau melakukan kegiatan yang bakal seru banget. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Hewan ternak di sini sangat bergantung sekali pada rawa yang eksotis ini. Setiap hari, kerbau rawa digembalakan dengan cara mengarungi rawa untuk mencari pakan alaminya. Keunikan penggembalaan kerbau di sini memang tak dimiliki daerah lain. Kerbau rawa akan digembalakan oleh beberapa orang penggembala menggunakan jukung. Jadi cara naikinnya bener-bener harus dari atas jukung atau perahu, dilompatin ke atas kerbaunya. Awas bang, nabrak! Ini katanya saya suruh pegang ekornya, tapi saya aja nggak bisa lihat ekornya di mana. Masa ditinggal? Jangan tinggalin aku. Wah, ini seru sekali. Kerbau rawa ini memiliki tubuh yang lebih ramping dari jenis kerbau lainnya. Makanya walau berbadan besar, kerbau ini masih cukup gesit bergerak di dalam rawa. Ini mas saya bukan naik kerbau, ini saya ditarik kerbau. Ini kan aku udah di air, bukan menunggangi kerbau, tapi ini berenang bersama kerbau. Ternyata walaupun sulit untuk naik ke punggung kerbau, tapi sekalian saya bisa naik di punggungnya. Seru sekali. Kerbau rawa memiliki kapasitas paru-paru yang lebih besar dari kerbau lainnya, sehingga ia dapat mengatur pernapasannya agar dapat mengambang di atas air. Seru banget. Ini saya sampai kuyup gini. Kerbau yang tadi saya naiki sudah masuk ke kalang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kerbau rawa termasuk hewan memamah biak yang harus selalu makan rerumputan. Dalam sehari, kerbau menghabiskan waktu 6 jam untuk makan dan 8 jam untuk mengunyah makanannya. Nah kan mereka pada pintar udah bisa naik sendiri ke kalangnya. Tuh. Nah ini tapi walaupun mereka udah tahu jalan pulang, tetap harus digiring supaya mereka tidak terlalu terpencar-pencar. Walaupun akhirnya bakal pulang juga, tapi supaya baliknya itu bersamaan. Berbeda dengan kerbau rawa di Sumatera Selatan, saat rawa sedang kering, kerbau-kerbau di sini digembala dengan cara yang masih sangat manual. Kerbau Pampangan merupakan spesies asli Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kalau saya lihat kan ya Pak, ini ada beberapa warna yang berbeda dari yang lain.
agak keputih-putih coklatan Tiga. gitu. Ada 3. Ya, 3 warna. Ini kalau misalnya dijual jauh lebih mahal atau malah jauh lebih murah dibanding yang hitam? Mahal. Oh, lebih mahal. Iya. Kenapa, Pak? Dia kan dibawa ke Sulawesi. Kalau yang hitam biasanya buat apa, Pak? Hitam sama baik kalau bagus tanduknya kan. Buat panjang. pedaging. Hingga saat ini, populasi kekayaan plasma nutfah asli Sumatera Selatan ini mencapai lebih dari 3.500 ekor. Jumlah tersebut jauh menurun jika dibanding awal tahun 2000-an yang mencapai puluhan ribu ekor. Kalau misalnya kerbau kecil baru dilahirkan, Bisa berenang. itu sudah bisa berenang. Luar biasa hebat. Jadi nggak heran kalau misalnya kerbau rawa itu memang sukanya di air Di air, hidupnya. di air, iya. Setengah Hidupnya hidupnya di tuh air. adanya di air. Karena memang selain dia cari makan, dia bermain juga di situ. Peternakan yang masih dilakukan secara tradisional menjadi salah satu penyebabnya. Meski masih satu keturunan dengan kerbau rawa di Tampakang, Kalimantan Selatan, tapi fisik kerbau rawa di sini memang lebih berisi. Bayangin aja ya, dari tadi kerbau yang digiring itu totalnya kurang lebih 1.000 ekor. Tapi di sini kandangnya mereka nggak pernah salah untuk pulang. Jadi memang kandangnya tuh sudah dipisahkan per kelompok. Jadi ini yang di dalam sebenarnya belum seberapa, masih ada banyak yang di luar lagi belum pada pulang. Tuh, masih setengahnya. Nanti akan penuh sampai sini. Jika kerbau rawa di Tampakang cuma diambil dagingnya saja, kerbau rawa Pampangan juga diambil manfaat lainnya. Susu kerbau salah satunya. Muter-muter. Ini ternyata merah susu kerbau tidak semudah kelihatannya. Jadi memang kerbaunya ini udah kenal sama pemiliknya. Dan kalau misalnya nanti orang lain yang perah, dia akan marah seperti ini nih. Pemerahan susu kerbau biasanya dilakukan pagi dan sore hari. Sayangnya warga di sini jarang yang memanfaatkan atau meminumnya secara langsung. Aroma amis dan berlemak menjadi alasannya. Kerbaunya sudah agak lebih tenang, jadi saya bisa cobain untuk perah susu kerbaunya. Dan jangan terlalu berisik, nanti takutnya dia ngamuk lagi. Mana tekniknya gimana, Pak? Nggak bisa. Jadi ada sebenarnya untuk perah susu kerbaunya ini ada tekniknya. Jadi tangan kita yang jempolnya itu nggak boleh bergerak, di atas aja. Yang bergerak hanya jari tengah dan juga jari manis. Jadi gini. Masyarakat lebih senang mengolahnya menjadi beberapa jenis olahan makanan. Salah satunya tentu saja yang biasa disebut gulopuan. Kudapan tradisional yang dulunya hanya bisa dinikmati kaum ningrat di Ogan Komering Ilir sini. Sudah bersama dengan Ibu Enah di sini. Saya mau diajarin cara pembuatan gula puan. Itu adalah makanan khas zaman dulu yang hanya dimakan sama para bangsawan. Bahan yang dibutuhkan sangat sederhana, hanya gula dan susu kerbau saja. Oh, langsung dimasukin Ibu ya? Oh, tadi sudah dimasukin gula, takarannya sedikit saja supaya dia membentuk seperti karamel, berubah menjadi warna kecoklatan, baru susunya dimasukin. Seperti ini. Saat ini, gulopuan sudah sulit untuk ditemukan karena mulai tergeser dengan cemilan modern. Selain butuh api yang sedang, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil juga. Ini masak gula puan ini juga harus terus diaduk, tapi aduknya juga harus pelan-pelan seperti ini. Nanti dia kalau misalnya kencang-kencang hancur ya Bu ya. Kadar protein yang tidak tinggi membuat susu kerbau paling cocok untuk dibuat gulopuan. Ini proses masaknya kayaknya membutuhkan waktu sekitar 1 jam lagi. Nah, ini di sebelah saya sudah ada yang jadi. Nah, ini bentuknya seperti kacang ditumbuk ya Bu ya. Enak Bu.
Rasanya manis tapi tidak terlalu manis, ada gurihnya sedikit karena tadi pakai susu kerbau mungkin ya Bu ya, yang dicampur sama gula pasir. Dari teksturnya ketika masuk ke mulut langsung cair. Tidak heran jika para bangsawan menyukai cemilan yang sangat enak ini. Harga gulopuan cukup mahal. 1 kilogram dihargai sekitar Rp100.000. Di antara sekian banyak binatang ternak, sapi merupakan salah satu mamalia yang banyak dipelihara oleh masyarakat Indonesia. Salah satu peternakan besar sapi lokal yang masih tradisional berada di wilayah Taman Nasional Baluran, Situbondo, Jawa Timur. Biasanya kalau pagi-pagi kan orang-orang berlomba-lomba cari rezeki. Kalau di sini bukan cuma orang aja lomba-lomba cari rezeki, tapi sapi-sapinya juga lomba-lomba pengen cari makan. Makanya hari ini saya pengen ikutin kegiatan bapak-bapak buat jadi gembala sapi. Ayo lagi Pak! Peternakan milik warga di sini sudah ada sejak tahun 1970-an. Meski pengembalaan dilakukan di dalam area Taman Nasional, tapi keberadaan sapi-sapi di sini memiliki dampak positif. Jadi langkah kaki kita juga bisa menentukan speed mereka, seberapa cepat mereka berjalan. Ayo jalan! Secara alami, herbivora berkaki 4 ini akan memakan rumput-rumput liar di wilayah Taman Nasional. Pemilik ternak pun juga bisa berperan sebagai informan bagi pihak Taman Nasional jika terjadi hal-hal yang merusak atau merugikan kawasan Taman Nasional. Jadi kalau gembala sapi nggak sembarangan karena ada timnya. Sekarang ada berapa Pak orangnya? 6 orang. Ada 6, 2 di depan, fungsinya untuk kayak mengarahkan, di belakang untuk jagain dari belakang, kita di tengah bagian. Sapi yang berkembang di sini adalah sapi lokal asli Indonesia. Ada beberapa yang menyebutnya sebagai sapi Jawa atau sapi putih. Jauh juga 3-4 kilo, memang sengaja diliarkan seperti itu dari pagi sampai jam 4 sore biar masyarakat juga nggak usah repot-repot ngasih ternaknya makan, jadi biarin aja lah mereka nyari sendiri gitu. Peranakan ongole ini memiliki daya tahan tubuh yang cukup kuat. Oleh karena itu cocok dipelihara dengan cara digembalakan seperti ini. Hari udah mulai sore, jadi waktunya sapi-sapi ini pulang. Uniknya Mas berdua ini nggak ngitung lagi gitu loh berapa sapinya, padahal banyak banget. Jadi based on trust gitu lah, jadi kayak intinya ya percaya aja lah semua sapi yang dia keluarin, baliknya juga sama segitu ekor sapi yang balik ke kandang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sore harinya, seakan sapi-sapi sudah tahu waktunya. Mereka dengan sendirinya akan pulang ke kandang yang berada di wilayah perkampungan warga. Ayo! Nggak susah-susah banget sih ngegiring karena mereka udah tahu jalan ke rumah. Paling kita cuman bantu ngedirectnya aja. Tanpa perlu dihitung lagi, pemilik ternak percaya bahwa sapi yang keluar akan berjumlah sama dengan sapi yang pulang ke kandang. Oke, udah ketemu. Tadi soalnya satu anaknya sempat hilang, terus dicari sama ibunya. Akhirnya sapi dari ibu ini udah semuanya di kandang. Alhamdulillah, dan selesai sudah kegiatan saya hari ini ngikutin warga setempat untuk menjadi gembala sapi. Nah, nextnya saya bakal tetap bertualang lagi di daerah setempat. Makanya ikuti jejak saya, jejak petualang. Selain diambil daging dan susunya,
masyarakat kita juga cukup kreatif untuk menaikkan gengsi kedua binatang ternak ini. Jika di Madura ada karapan sapi, di Ngemplas, Sleman, Yogyakarta ada festival gerobak sapi. Event tahunan untuk memperlombakan kekuatan dan kecepatan sapi dalam menarik gerobak. Ini acaranya diadain 1 tahun sekali, jadi masyarakat dari seluruh desa beberapa kabupaten datang dan antusiasnya benar-benar besar sekali. Memiliki kecepatan lari rata-rata 40 km per jam, sapi bisa memutari lintasan sepanjang 300 meter dalam waktu 1-2 menit. Sapi keturunan Ongole yang menang dalam perlombaan secara otomatis akan mempengaruhi harga jualnya. Bahkan harga sapi pemenang bisa naik 5 hingga 7 kali lipat dari harga aslinya. Tanda karnaval sapinya akan segera dimulai, jadi seluruh gerobak-gerobak sapi yang indah-indah dan bagus-bagus ini nanti akan berkeliling di sekitar lapangan sambil diberi nilai. Festival gerobak sapi merupakan bagian dari tradisi masyarakat Jawa yang sering menggunakan binatang ternak ini sebagai pengangkut beban serta menolong petani. Lain ladang, lain pula ilalangnya. Balapan kerbau di Sumbawa merupakan tradisi turun-temurun yang masih dipertahankan hingga saat ini. Jadi ini kerbaunya udah pada siap-siap mau tanding. Ini jarak yang ditempuh sekitar 100 meter. Dan nanti yang tanding itu bakalan satu-satu. Jadi nanti satu kerbau, selesai, lanjut lagi. Cepet juga ya balapannya. Perlombaan adu kecepatan lari kerbau di sini merupakan turunan dari sistem pengolahan lahan yang dilakukan secara tradisional. Ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Agar dapat mengenai pancang saka, dibutuhkan kekompakan antara joki dengan kerbaunya. Gerakan kaki dari kebo saat menginjak itulah yang membuat lahan pertanian menjadi subur dan bagus untuk ditanami. Yeay, kena yang ini. Kebo memiliki otot kaki yang sangat terlatih. Jadi hewan memamah biak ini dapat menempuh kecepatan 40 hingga 60 km per jam. Ikuti terus jejak saya, jejak betul. Memiliki bobot lebih dari 500 kg dan berlari dengan kecepatan tinggi akan membuat lahan pertanian lebih cepat gembur. Baik itu lomba gerobak sapi maupun balapan kerbau, merupakan sebuah tradisi masyarakat kita dalam memanfaatkan kedua binatang ternak tersebut. Kenapa? Aduh, bener-bener deg-degan banget. Tadi saya langsung jatuh. Ternyata nggak segampang itu ya. Ini harus bawanya kencang banget. Lihat nih, saya udah lumpur semua. Aduh, nggak apa-apa. Abis ini saya mau cobain lagi. Pantang menyerah. Ayo, lagi Pak. Ayo dulu ya. Saatnya percobaan yang kedua. Arena yang licin dan berlumpur menjadi rintangan yang harus saya hadapi. Semangat! Aduh, itu luar biasa kendalikannya. Aduh, udah nih. Aduh, ternyata gak segampang yang dilihat. Itu pas lagi melaju, itu bener-bener namanya keseimbangan
saling jaga. Tapi seru nih, saya ketagihan. Sahabat petani yang juga memiliki nilai gengsi tinggi jika bersanding dengan kearifan.